berbicara mengenai tentang sunanus sholat, yaitu kesunahan-kesunahan dalam ibadah sholat, di mana kita ketahui bahwa sunnah sholat ini terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama adalah sunnah kauliyah, sunnah ucapan, dan yang kedua adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, sunnah yang pertama sunnah kauliyah, sesuatu yang diucapkan, yang dilafalkan. Yang pertama, dan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu membaca doa iftitah. Kenapa Ustaz bilang tadi memiliki kekuatan yang luar biasa? Karena begitu kuatnya, sampai-sampai ada loh ulama itu yang mengatakan iftitah hukumnya wajib. Bayangin ya, sampai ada yang mengatakan wajib. Sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang ditarjih oleh Ibnu Battah, ya, di mana dikatakan di sini bahwa hukumnya menurut Imam Ahmad adalah wajib. Nah, tentu kita tidak mengatakan hal itu. Kita tetap mengatakan bahwa iftitah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi karena ada yang bilang wajib, yoho, ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Nah, ini tadi yang disebut dengan membaca doa iftitah. Dan kaitan dengan iftitah dibaca di sholat apapun, ya. Soalnya yang banyak tersebar di kalangan masyarakat itu iftitahnya diwajibkan atau dianjurkan pada sholat-sholat sunnah saja. Adapun di sholat-sholat, di sholat fardu saja. Adapun di sholat sunnah tidak ada kesunahan untuk membaca iftitah. Nah, ini kami luruskan, tidak benar. Yang betul, baik fardu maupun sunnah tetap dianjurkan membaca doa iftitah. Orang banyak bilang, Pak Ustaz, tapi mohon maaf ya, gak kekejar, lagi kayak tarawih. Gimana cara kita baca doa iftitah? Nanti kita akan jelaskan bahwa ternyata iftitah itu ada yang versi pendeknya, ada, ya, versi pendeknya pun ternyata ada, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, teman-teman, hanya diperkecualikan dua perkara yang memang di sini tidak disunahkan membaca doa iftitah. Yang pertama adalah pada saat sholat jenazah. Sholat jenazah itu memang secara umum kan beda dengan sholat pada umumnya, Pak, ya. Jadi jangan heran, rukuk sujud pun rukunnya ditinggalkan. Itu berkaitan tadi dengan sholat jenazah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sholat jenazah tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Jadi masbuk ini tidak disunahkan membaca iftitah. Ada yang tahu alasannya? Iya. Alasannya nggak pakai dalil, pakai logika aja ketemu. Orang masbuk itu definisinya apa dulu? Yaitu makmum yang tertinggal dari imam, sekiranya ia membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya tidak akan tuntas bersama imam. Contoh, misalnya kita datang, imam udah baca Alladzi waswisu fi sudurin nas, kita baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin kita ngejar imam. Paling-paling sampai Maliki Yaumiddin, imam udah ruku, Allahu Akbar, berarti bapak masbuk itu namanya. Nah, makmum masbuk ini, Pak, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Alasannya apa? Alasannya, ya, Fatihah yang wajib aja dia nggak tuntas.
Ngapain mikirin yang iftitah sunnah gitu. Kasarannya begitu. Makanya untuk makmum masbuk, sekali lagi Pak, kami pertegas. Untuk makmum masbuk kami pertegas, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk makmum yang masbuk tidak disunahkan membaca iftitah, tentunya karena fokus untuk menuntaskan Al-Fatihah. Ya seperti itu Pak. Itu definisi dari masbuk ya. Nanti kalau imam udah ruku, walaupun dia masih baca Maliki Yaumiddin, maka dia wajib mengikuti ruku bersama imam. Loh, Fatihah saya belum tuntas Pak Ustaz. Iya. Walaupun Fatihahnya belum tuntas, ya teman-teman yang berbahagia, tetap ikut ruku. Karena kalau Anda tidak dapat ruku bersama imam, maka rakaat yang pertama itu dianggap zong, dianggap sia-sia. Ya, sekali lagi saya ulangin lagi, akan dianggap zong atau dianggap sia-sia. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ikut ruku bareng imam. Dapat ruku dianggap satu rakaat. Logikanya begitu. Adapun doa iftitah yang dibaca banyak versi ya. Yang versi dari teman-teman Muhammadiyah membaca dari hadis riwayat Abi Hurairah. Diceritakan bahwa Nabi membaca Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqi thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfirli min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini doa yang dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah. Nah, dibaca oleh teman-teman ya teman-teman, mohon maaf jika sesuatu yang biasa sering kita dengarkan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini hadis Ibnu Umar, sampai titik ini selesai. Sampai wasila. Ya. Nah, oleh Imam Syafi'i digabungkan dengan hadis riwayat Imam Ali. Ya wajhatu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifahu wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini yang dibaca dari hadis riwayat Imam Ali. Teman-teman yang dimuliakan Allah, digabungin dengan tadi Pak yang versi Allahu Akbar. Itu akhirnya diamalkan oleh Imam Syafi'i dan akhirnya digunakan oleh teman-teman NU. Dan setelah kita udah bacakan dalil-dalilnya tadi, berarti mau versi NU, versi Muhammadiyah, semuanya merujuk kepada dalil dan semuanya diriwayatkan dalam derajat yang sahih. Seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, Pak Ustaz tadi katanya janji mau nyebutin yang pendek. Ternyata ini ada doa iftitah paling pendek. Allahu Akbar, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa khairuka. Titik. Nah itu aja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa khairuka. Nah ini yang pendek. Atau tadi baca tadi aja dipotong, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bukratan wa asila. Titik. Nah itu berkaitan dengan bacaan doa iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang kedua adalah isti'adzah. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
jika engkau membaca Quran, maka bertawudlah, minta perlindungan bila di bawah nama Allah, minas syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, di sini bertawud, kenapa? Karena dalam sholat kita otomatis kan kita banyak membaca ayat Quran. Maka disitulah tadi yang saya sampaikan, disunahkan untuk membaca tawud. Dan ini sama kayak tadi, ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, kita kalau bisa mengamalkan, walaupun menurut pendapat Imam Malik hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Pak Ustaz, bacanya gimana ini? Kalau bismillah, seperti yang kemarin kami jelaskan Pak ya, ada khilaf. Untuk bismillah, ada yang membaca dengan keras, ada yang membaca dengan pelan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca dengan pelan. Jadi dia baca tapi dipelankan, tidak dikeraskan. Ada juga membaca dengan keras. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibaca dengan keras. Dan dua-duanya ada khilaf. Nah, itu sudah kita jelaskan itu. Nah, yang unik adalah, teman-teman yang berbahagia, untuk tawud tidak ada khilaf. Ulama bersepakat tidak ada khilaf bahwa ta'awud disunahkan secara pelan. Makanya nggak ada sholat baca ta'awud, nggak ada. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak ada. Kalau ada yang kayak gitu berarti itu kebanyakan makan micin, ya. Artinya tidak ada khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, Pak Ustaz, tapi dari Ibnu Abbas itu mengeraskan ta'awudnya. Itu sudah diklarifikasi oleh para ulama. Ibnu Abbas melakukannya sesekali, nggak rutin, dan itu pun tujuannya li ta'limin nasi, untuk mengajarkan manusia yang sampai hari ini belum melakukan daripada ibadah sholat. Baik, seperti itu ya. Jadi mengajarkan. Pak Ustadz, ya ini ta'awud ini sekali di awal atau berulang-ulang tiap rakaat. Menurut pendapat yang ditarjih oleh Imam Syafi'i, mengatakan bahwa ta'awud itu dilakukan di tiap rakaat. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi, dilakukan di setiap rakaat. Teman-teman yang dirahmati Allah, bukan dibaca di awal saja. Jadi kalau sholat duhur berarti ta'awudnya 4 kali. Sholat subuh ya ta'awudnya berarti 2 kali. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi teman-teman adalah at-ta'min. Apa ta'min? Membaca amin. Berdasarkan dalil, idza ammana al-imam fa'aminu, jika imam beramin maka beraminlah. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya mencocoki aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa apapun yang berlalu darinya. Ya. Jadi aminnya mencocoki aminnya imam, maka nanti aminnya mencocoki aminnya malaikat. Nah, di situ Allah ampuni semua dosa apapun yang berlalu darinya. Kemudian berikutnya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Ini sunnah. Takbir itu yang wajib cuma satu, yang pertama, yang disebut dengan takbiratul ikhram, itu wajib. Tapi selain daripada takbiratul ikhram namanya intiqal.
Itu sunnah. Dan bagi seorang makmum nanti disunahkan ya, bagi seorang makmum disunahkan untuk membaca mengikutinya dengan pelan. Kalau imam keras, Allahu Akbar, di belakang cukup Allah. Kecuali kalau bapak menjadi mu'lin. Mu'lin itu apa tuh? Yang ditugaskan untuk mengumumkan. Itu emang ada dalilnya, kata ada. Dimana dari apa namanya Abu Bakar ketika Nabi sudah nggak mampu lagi menjadi imam karena melemah, suaranya kecil, Allahu Akbar. Tapi Sayyidina Umar ini luar biasa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, beliau mengeraskan bacaan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu akhirnya dijadikan rujukan di Masjidil Haram. Apa itu khusus Masjidil Haram aja? Tak? Wah, Al-Hidayah boleh? Boleh. Asalkan jemaah subuhnya beludak sampai tembus ke Pokasan. Ya? Aminnya menderita itu. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini ya beda. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masya Allah. Dulu kan Islamic Center itu pernah juga gitu kan, ingat ya? Awal pertama kali diresmikan Islamic Center saya masih ingat, pakai maulid juga. Ya saya protes, kenapa pakai maulid? Akan ini masjidnya besar kan? Masjidnya besar tapi jemaahnya subuh itu cuma 1,5 shaf, belum dipotong pajak. Beda sama Al-Hidayah. Saya perhatikan kalau subuh itu jemaahnya full sampai keluar, ada yang di dalam, di luar semua. Ya, nah itu nanti mu'linnya dianjurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, mantap itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuh mu'lin. Nah ini yang jadi masalah, yang imaminnya itu, yang komatnya itu, makmumnya ya cuma satu, pakai mu'lin. Allahu Akbar, dia di belakang. Allahu Akbar. Ngeri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Makmumnya kentut, habis sudah ada yang tidak lagi. Ya. Jadi teman-teman, itu mu'lin bukan untuk gaya-gaya, tapi memang ada aturannya. Begitu. Kemudian berikutnya membaca tasbih ketika ruku maupun sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Jadi saya ulangi lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu ternyata Pak, dulu ada sejarahnya. Diceritakan dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, sucikan nama Tuhanmu yang agung, kata beliau subhana rabbiyal azim, karena ayatnya fasabbih bismi rabbikal azim. Tapi ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bilang baca subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi,
Maksud zat yang maha tinggi. Ini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, jadikan itu di dalam sujudmu. Makanya waktu sujud membaca subhana rabbiyal a'la, karena ayatnya sabbihisma rabbikal a'la. Ada ceritanya itu, ya. Dibaca di tiap kali rukuk dan sujud seperti biasa. Dan itu sudah diamalkan kebanyakan orang Indonesia. Kemudian berikutnya tasawuf awal dan bacaannya. Tasawuf awal itu bukan wajib, sunnah. Ya, kami mempertegas bahwa untuk tasawuf awal itu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya sunnah abad. Apabila ditinggalkan, nanti dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Mana dalilnya? Waktu itu Nabi ngimamin sholat, harusnya duduk tasawuf awal, Nabi berdiri. Allahu Akbar. Makmumnya melihat, loh, kau berdiri tasawuf awal dulu. Subhanallah. Nabi tetap tegak berdiri. Subhanallah. Tak bisa. Kenapa yang terjadi? Teman-teman, para sahabat pun ikut berdiri semua. Tidak ada yang tasawuf awal. Selesai sebelum salam Nabi memimpin namanya sujud sahwi. Ya, ini namanya sunnah abad. Tuh maksudnya begitu. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, membaca surah setelah Fatihah. Ini juga sunnah, ya, bukan merupakan kewajiban. Tapi kalau bisa tetap dikerjakan. Zikir setelah daripada sholat itu disunahkan juga. Zikir dan doa tentunya, ya. Adapun beberapa contoh zikir seperti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, teman-teman tuh diamalin. Nabi membaca Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana fahayyina rabbana wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca juga. Atau membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Atau membaca ta'awudz mu'awwidzat surah 3, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi. Ya, seperti itu. Ini teman-teman, dan doa-doa yang juga banyak diajarkan Nabi. Dan ini ada keutamaan, ya, walaupun ada orang mengingkarinya. Tapi dirujuk dari hadis, dan hadis ini riwayat Tirmidzi, dan yang unik disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku bermohon kepadamu, ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling mustajab? Qala, berkata, jauful lail, doa di pertengahan malam. Wa duburu shalawatil maktubah, dan doa yang dilakukan setelah melakukan daripada sholat fardu. Ya, menjadi doa yang jauh lebih mustajabah. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Baik, untuk sunnah qauliyah sudah, nanti tinggal sunnah fi'liyah, sunnah pekerjaan.
bagaimana dan seperti apa, insya Allah kita akan jelaskan nanti di waktunya ya, di momennya, di kajian berikut. Baik, tidak memperpanjang, tidak memperlebar, silakan buat bapak-bapak yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan jamaah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelafalan amin itu menunggu atau bersamaan dengan aminnya imam. Memang ini menyelisih kaidah, Pak. Kan kaidah itu harusnya imam dulu baru makmum. Kalau kita ngelihat redaksinya kan idza ammanal imam fa aminu, jika imam beramin maka beraminlah, maka berarti takkib, harusnya imam amin dulu baru makmumnya amin. Ada yang pendapat begitu? Ada. Di Balikpapan ada. Jadi di masjid tersebut aminnya 2 kali. Waladhdallin, imamnya amin, makmumnya baru bareng-bareng amin. Jadi aminnya 2 kali. Ya, aminnya kayak efeknya kayak 2 kali. Ada pendapat ini? Ada. Tapi dengan segala hormat, menurut mayoritas ulama 4 mazhab itu pendapat yang lemah. Kenapa pendapat yang lemah? Oh iya, karena hadis itu ada lanjutannya, fa inna man wafaqa ta'mina wa ta'minal malaika, siapa yang aminnya mencocoki aminnya imam, maka aminnya mencocoki aminnya malaikat. Perlu harus dijelaskan ya. Jadi mencocoki aminnya imam, mencocoki aminnya malaikat, maka semua dosa apapun yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin 1. Tapi andai kata dia berkelit, misal contoh dengan hadis ini, tapi nggak jelas. Tadi Nabi nggak bilang kalau imam beramin, beraminlah maka siapa mencocoki aminnya imam, enggak. Redaksinya mencocoki aminnya malaikat. Padahal tadi sudah ditafsirkan oleh ulama, mencocoki aminnya imam, yang mencocoki aminnya malaikat, begitu. Tapi mungkin dia berkelit, oh enggak, dalilnya nggak jelas. Oke. Kalau begitu kita sampaikan dalil hadis riwayat Abi Musa Al-Asy'ari, hadis Sahih Muslim, yang mengatakan dengan tegas, jika imam berkata waladhdallin, maka katakan semua amin. Berarti mohon maaf, dalam kondisi yang begini, dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman yang berbahagia, ini aminnya akan bersama dengan imam enggak? Jika imam berkata waladhdallin, katakan amin. Berarti aminnya bersama nama imam apa enggak? Bersama. Ya. Ini hadisnya lebih tegas, lagi full. Ya, lagi apa? Seterang matahari. Jadi kesimpulannya amin itu bersamaan dengan imam. Dan kami pertegas tadi ini menyelisih kaidah. Ya, ini menyelisih kaidah karena memang ada dalil Abi Musa Al-Asy'ari yang mengkhususkan hal tersebut. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Ya, pertama tadi kan kita udah jelaskan bahwa kita ada versi pendek juga ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Artinya bisa dikejar dengan ini sebenarnya. Atau yang kedua, kalau memang tidak betul-betul tidak memungkinkan, ya tidak membaca iftitah. Tapi tentu ini kan sayang kehilangan fadilah. Tapi kalau misalnya Bapak memilih saya nggak baca iftitah, ya silakan aja sih gitu ya.
teman-teman, tapi sayang fadilahnya akan hilang. Itu tadi mengenai tentang poinnya. Dijelaskan tadi mengenai apabila ini apa namanya nggak kekejar dengan imam. Ya, kesimpulannya teman-teman, iftitah disunahkan baik di fardu maupun di sholat sunnah. Di situ kalau kita pelajari teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya diupayakan semampu dan sebisanya untuk tetap membaca doa iftitah walaupun yang dibaca cuma yang potongan pendeknya saja. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Terkait masalah doa iftitah, sebenarnya itu untuk setiap muslim itu apakah harus Allahu Akbar atau takbir atau kedua-duanya pakai gantian? Baik. Saya sendiri ya, kalau pakai Allahu Akbar pakai gantian. Baik. Baik, paham. Ya, Bapak tanya-tanya sendiri, Bapak jawab-jawab sendiri itu namanya ya. Jadi begini. Kesimpulannya Pak, kalau dua-dua tadi udah jelasin ya dalilnya masing-masing ya. Bahkan periwayatannya pun udah kita jelaskan. Allahumma ba'id itu tadi riwayatnya siapa udah kita jelaskan. Artinya kalau udah ada riwayatnya berarti semuanya sahih kan gitu tadi kan udah dijelaskan kan. Nah, perkara yang semuanya sahih kalau Bapak bandingkan nggak ada karena sama-sama sahih, silakan diamalkan. Pak Ustadz saya mau baca Allahu Akbar kabiro, monggo. Pak Ustadz saya mau baca Allahumma ba'id, monggo, nggak apa-apa. Memang karena itu semuanya sahih. Pak Ustadz saya mau gilir, monggo. Bahkan mohon maaf ini ya, kalau sedikit agak sombong-sombong dikit gitu. Sebenarnya masih ada Pak perbuatan yang lain dari itu. Ya contoh misalnya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil anta fatirus samawati wal ard wa man fihinna. Ya, itu juga merupakan doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi idzni innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Ini juga sahih, cuman problemnya kan enggak terkenal aja. Ya, atau ditambah tadi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Jadi ada 4 periwayatan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Allahumma ba'id, Allahu akbar, wajhatu wajhiyya, subhanakallahumma wa bihamdika, dan Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, amalkan semuanya secara bergiliran. Pasti Bapak ngomong gini, aku udah hafal Ustaz. Ya, kalau nggak hafal ya balik lagi Allahu Akbar kabira, susah amat ya. Dikasih gampang minta susah, dikasih susah minta gampang. Begitu. Jadi kesimpulannya ini perkara sunnah Pak. Gak ada masalah ya. Mau diamalkan yang mana aja, monggo silakan. Baik. Makro. Kalau itu makruh, mendahului imam itu makruh. Kalau di dalam takbiratul ihram dan salam malah batal. Khusus takbiratul ihram dan salam mendahului imam batal. Tapi kalau yang lain makruh. Bahkan Nabi mengancam, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla ayyarfa al-imam ra'sah?" Tidakkah kamu takut mengangkat kepalamu sebelum imam mengangkat kepalanya? Ayaja'alallahu ra'sahu ra'sal khimar. Allah jadikan kepalamu seperti kepala keledai. Masya Allah ya. Jadi mendahului imam itu seperti itu. Termasuk dalam bacaan amin sama. Waladhal amin baru sudah amin. Ya ternyata memang dia pendukung paslon 01. Makanya dia terburu-buru bilang amin. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bisa di singkat, silakan. Silakan. Maksudnya sholat di rumah. Posisi sholat gimana? Anaknya laki apa perempuan?
Ya bapak satu di depan bapak imam, makmumnya pas sejajar dengan imam, mundur dikit. Yang anak laki tadi, yang perempuan di belakang begini. Ini bapak, anak bapak sejajar. Anak laki kan berdua. Seperti ini, mundur dikit. Nah terus istri bapak tadi tetap di posisi di belakang sendirian. Itu dilakukan. Perempuan itu nggak boleh sejajar dengan laki, Pak. Apapun alasannya di belakang. Walaupun bapak nggak punya anak juga, ini bapak, ini istri. Begini mas, bukan begini. Tapi di sini, ya seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Cukupi, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman. La tad'alna dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa qadaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iqdiyal hajat iqdiyal hajatina wa hajatana katsir wa anta la tahtaju ila al-bayan wa tafsir. Rahmatika ya arhamar rahimin. Fadli suara karabi karabi asari amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.